Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Fitria Deolysiana. Di sini saya akan melakukan post conference atau pemaparan laporan kasus. Baiklah, langsung saja dengan judul Asuhan Keperawatan Gerontik pada Tuan S dengan COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang. Baiklah, langsung saja. Tanggal masuk panti tanggal 1 April 2020, tanggal pengkajian 3 April 2020. Identitas klien dengan nama Tuan S, umur 57 tahun, laki-laki, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta. Alasan utama masuk ke panti itu sesak nafas sejak 1 hari yang lalu sejak masuk panti. Pola pemeliharaan kesehatan, status kesehatan umumnya, sesak nafas sejak 1 hari yang lalu, sesak menciut, sesak dirasakan terus-menerus, sesak semakin meningkat saat beraktivitas, batuk sejak 2 minggu yang lalu, batuk berdahak berwarna putih kehijauan. Demam sejak 2 minggu yang lalu, demam naik turun. Terus nyeri ulu hati sejak 1 minggu yang lalu, nyeri ulu hati terasa seperti tertusuk-tusuk. Selanjutnya riwayat kesehatan itu riwayat sesak napas lebih kurangnya 2 tahun yang lalu. Riwayat penyakit TB, riwayat penyakit hipertensi, riwayat penyakit DM itu tidak ada. Riwayat kesehatan keluarga, riwayat asma, riwayat alergi obat atau makanan tidak ada, dan riwayat TB paru tidak ada. Aktivitas pencegahan penyakit itu, klien mengatakan sering beraktivitas dan minum obat saat sakit atau pergi ke rumah sakit. Untuk alergi obat ataupun makanan, klien mengatakan tidak ada alergi. Pengobatan saat ini, klien mengatakan hanya minum obat saat sesak napas. Keluhan lainnya, klien mengatakan sering mengeluh sesak napas, batuk sejak 2 minggu yang lalu, dan batuk berdahak berwarna putih kehijauan. Maka timbullah masalah keperawatan, bersihan jalan nafas, dan pola nafas tidak efektif. Selanjutnya untuk pola nutrisi, klien dalam 1 hari makan 3 kali sehari, itu menghabiskan setiap porsi makan yang diberikan, dan makanannya berupa nasi putih, sayur, lauk pauk, dan air putih. Untuk keluhan lainnya, klien mengatakan tidak ada keluhan lain dan masalah keperawatan tidak ada masalah keperawatan. Selanjutnya pola eliminasi untuk BAB-nya, klien mengatakan 1 kali dalam sehari, dan BAK-nya kalau siang itu sekitar 4-5 kali dalam sehari, sedangkan BAK pada malam hari itu 1-2 kali. Untuk keluhan lainnya, klien mengatakan tidak ada keluhan lain, dan untuk masalah keperawatannya tidak ada masalah keperawatan. Untuk pola aktivitas dan istirahatnya, klien mengatakan hanya menonton TV saat di waktu yang luang. Klien tidak melakukan aktivitas yang berat, maka dari itu klien tidak pusing. Lama tidur malam, klien mengatakan sekitar 6 jam dan tidur siang 1 jam. Untuk pengobatan obat tidur tidak ada, terus untuk hasil labnya juga tidak ada. Klien mengatakan melakukan semua aktivitas secara mandiri, tetapi hanya dilakukan di tempat tidur saja, maka timbullah masalah keperawatan intoleran aktivitas. Untuk persepsi kognitifnya, untuk status pendengaran baik, status penglihatan baik, status peraba baik, status pencium baik, dan status pengecapan juga baik. Untuk komunikasi, klien tampak kooperatif. Untuk aspek kognitifnya, klien tidak ada keluhan lain dan tidak ada masalah keperawatan yang timbul. Selanjutnya, pola persepsi diri.
Klien mengatakan tidak cemas maupun gelisah. Perasaan diri yang dirasakan sepanjang hari, klien mengatakan klien selalu membuat dirinya menjadi senang. Klien mampu menceritakan kegiatannya sehari-hari, tidak ada keluhan lain dan tidak ada masalah keperawatan yang timbul. Pola peran dan hubungan, bentuk struktur keluarga, klien mengatakan sebagai seorang ayah dan seorang suami. Untuk keadaan ekonomi, klien mengatakan ekonomi mereka cukup. Untuk dukungan keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, klien mengatakan anaknya yang pertama yang memenuhi semuanya. Untuk keluhan lainnya tidak ada dan tidak timbul masalah keperawatan. Untuk prinsip hidup, klien mengatakan untuk spiritualnya klien mengatakan klien tetap melakukan ibadah seperti sholat dan berdoa. Untuk persepsi kepuasan diri, klien mengatakan selalu bersyukur. Keluhan lainnya tidak ada dan tidak ada masalah keperawatan yang timbul. Selanjutnya untuk pengkajian fisik, data klinik klien, berat badan 46, tinggi badan 156, tingkat kesadaran komposmentis kooperatif, suhu 37,7 derajat Celcius, untuk nadi 88 kali per menit, tekanan darah 140 per 90 mmHg, pernapasan 26 kali per menit. Untuk kepala tidak ada konjungtiva anemis, tidak ada keluhan, tidak ada masalah keperawatan. Untuk leher tidak ada pembesaran, tidak ada keluhan lain dan tidak ada masalah keperawatan. Untuk sistem reproduksinya tidak ada keluhan dan tidak ada masalah keperawatan. Tidak ada terapi. Selanjutnya format analisa data dan diagnosa keperawatan. Yang pertama itu untuk data subjektifnya, klien mengatakan nyeri ulu hati sejak 1 minggu yang lalu. Klien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk sampai ke punggung. Klien mengatakan nyeri bertambah saat perut kosong. Untuk riwayat mual dan muntahnya tidak ada. Selanjutnya untuk data objektifnya, wajah pasien tampak meringis seperti menahan kesakitan. Dan selanjutnya untuk PKRST, untuk P-nya itu perjalanan penyakit, untuk Q-nya tuh seperti tertusuk-tusuk, R-nya di bagian ulu hati, S-nya 7-8, T-nya nyeri semakin bertambah saat perut kosong. Maka timbullah masalah keperawatan nyeri akut. Selanjutnya yang kedua, klien mengatakan batuk sejak 2 minggu yang lalu. Klien mengatakan batuk berdahak, batuk berwarna putih kehijauan. Klien mengatakan memiliki riwayat batuk lebih kurang 2 tahun yang lalu, yaitu batuk berdahaknya berwarna putih. Untuk data subjektifnya, tekanan darah itu 140 per 90 mmHg, untuk pernapasannya 26 kali per menit, untuk nadinya 88 kali per menit, dan suhunya 37,7 derajat Celcius. Maka diangkatlah masalah keperawatan, bersihan jalan nafas tidak efektif. Selanjutnya itu yang ketiga, untuk data subjektifnya, klien mengatakan sesak nafas sejak 1 hari yang lalu. Klien mengatakan sesak nafas menciut dan timbul secara terus-menerus. Klien mengatakan batuk dan demamnya sejak 2 minggu yang lalu. Selanjutnya untuk data objektifnya, untuk TTV-nya itu ada tekanan darah 140 per 90 mmHg, untuk pernapasannya 26 kali per menit, untuk nadinya 88 kali per menit, dan untuk suhunya 37,7 derajat Celcius. Maka diangkatlah masalah keperawatannya yaitu pola nafas tidak efektif. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, untuk data subjektifnya, klien mengatakan melakukan semua aktivitas secara mandiri, tetapi hanya dilakukan di tempat tidur.
klien mengatakan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan bantuan anaknya. Klien mengatakan sesak semakin meningkat saat melakukan aktivitas dan berkurang saat duduk. Dan selanjutnya untuk data objektifnya, untuk TTV-nya tekanan darah 140 per 90 mmHg, pernapasannya 26 kali per menit, nadinya 88 kali per menit, dan suhunya 37,7 derajat Celcius. Pasien tampak melakukan kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-harinya hanya di tempat tidur. Pasien tampak sedikit dibantu oleh anaknya, maka timbullah masalah keperawatan intoleransi aktivitas. Baiklah, untuk diagnosa keperawatannya ada 4 yang diangkat. Yang pertama itu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang kedua, bersihan jalan nafas berhubungan dengan peningkatan produksi sputum. Selanjutnya yang ketiga itu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan sesak nafas. Selanjutnya diagnosa intoleransi aktivitas. Baiklah, selanjutnya untuk intervensi keperawatannya, untuk diagnosa yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis itu. Intervensi yang dilakukan yang pertama mengkaji lokasi nyeri, karakteristik, durasi, frekuensi, dan kualitas nyeri tersebut. Kedua, kontrol yang mempengaruhi nyeri, kontrol lingkungannya yang mempengaruhi nyeri. Selanjutnya, ajarkan teknik relaksasi nafas dalam, dan ajarkan prinsip manajemen nyeri, dan kaji tanda-tanda vitalnya. Selanjutnya, untuk intervensi diagnosa yang kedua yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif yang berhubungan dengan peningkatan produksi sputum. Itu intervensi yang dilakukan yang pertama, ajarkan dan berikan dorongan untuk melakukan pernapasan diafragmatik. Selanjutnya, bantu pasien dalam pemberian nebulizer, berikan antibiotik yang sesuai yang diharuskan. Selanjutnya, instruksikan pasien untuk menghindari asap rokok. Selanjutnya, untuk diagnosa yang ketiga, pola nafas tidak efektif itu intervensi yang dilakukan yang pertama, ajarkan klien untuk bernafas diafragmatik, berikan dorongan untuk melakukan aktivitas dengan periode istirahat. Selanjutnya, berikan dorongan otot-otot pernapasan jika diharuskan. Selanjutnya, diagnosa yang terakhir intoleransi aktivitas itu intervensi yang dilakukan yaitu yang pertama, kaji respon individu terhadap aktivitas seperti nadi, tekanan darah, dan pernapasan. Selanjutnya, ukur tanda-tanda vital sesegera mungkin, dan setelah 3 menit kemudian lakukan pengkajian tanda-tanda vital lagi. Selanjutnya, dorong pasien untuk melakukan atau menegakkan latihan teratur seperti berjalan perlahan. Selanjutnya, sediakan oksigen sebagaimana diperlukan sebelum dan selama menjalankan aktivitas untuk berjaga-jaga. Baiklah, itulah intervensi dari 4 diagnosa tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.